Shalom adik-adik. Shalom. Wah, kita ketemu lagi ya Kak. Iya. Tapi kali ini kita bertemu dalam ibadah Rocky online. Oke. Iya, sebelumnya kita kenalan dulu. Masih ingat gak sama kakak? Ingat ndak dengan kakak yang ini? Ayo. Tebak namanya siapa? Iya, soalnya sekarang pakai masker ya Kak. Iya betul Kak. Kita kenalan aja deh. Boleh? Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini akan ditemani oleh Kak Eka juga. Kak Leli. Iya, tapi sebelumnya Kak Eka sama Kak Leli boleh lepas masker ya. Pokoknya Kak Eka sama Kak Leli udah menerapkan protokol kesehatan ya. Biar kita enak nyanyinya ya. Betul. Oke, simpen dulu. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, yuk kita sama-sama berdoa. Doa akan Kak Eka pimpin ya. Iya Kak. Yuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu sepanjang hari dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, ingin menaikkan pujian, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu, berkati setiap kami Tuhan, haleluya, amin. Yuk kita sama-sama menaikkan pujian. Ayo adik-adik bangkit berdiri semua ya. Kita katakan hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Siap-siap ya. Dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oke. Apa kabar Kak Leli? Puji Tuhan luar biasa baik Kak Eka. Oke, sebelumnya kita yel-yel dulu yuk. Boleh Kak? Ayo adik-adik yang di rumah juga harus ikutan ya. Iya. Masih ingat enggak kira-kira ada di rumah yel-yel kita? Udah 1 tahun sih Kak iya ya. sih.
Tapi pertama-tama tangan kanan dikepalkan dulu ya. Betul. Ayo yang di rumah juga ikutan. Ayo adik-adik. Kaki kanan di depan. Tangan Jongkok kanan Kak diangkat. Eka, jangan lupa jongkok ya. Kita harus jongkok ya. Boleh. Oke, boleh. Jongkok dikit ya. Iya, Kita katakan sekali Yesus. tetap Yesus. Oke, Iya. loncat ya. Siap? 1, Siap. 2, 3. Sekali Yesus. Tetap Yesus. Gak kedengeran. Sekali Masa, lagi Kak ya. Eka? Oke, Iya. boleh. Sekali lagi. Ayo siap-siap. Sekali Yesus. Tetap Yesus. Yeay. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Seru ya. Betul Yuk Kak Eka. kita nyanyi lagi. Happy ya ya ya. Tangannya di pinggang ya. Oke Kak Eka. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam kepadamu Yesus Tuhan. Sekali lagi ya. Happy ya ya ya. Happy yeah, yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam kepadamu Yesus Tuhan. Kepada siapa? Kepadamu Yesus Tuhan. Kasih tepuk buat Tuhan kita. Wah, kayaknya adik-adik ceria ya hari ini. Betul Kak Eka. Berkeringatan juga, Kak. Pastinya. Oke, tadi kita sudah selesai menaikkan pujian dan penyembahan ya, Kak Leli. Betul Kak Eka. Ya, sekarang apa lagi, Kak? Kita mau penyembahan ya. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hati
adik-adik kita naikkan pujian Roh ini. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik kita panggil Dia. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik saja yang naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Jadikanku anak Tuhan yang manis. anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami punya Engkau. Kami bersyukur Allahku yang Haleluya. Katakan adik-adik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Ya Kak Eka. Meskipun kita sudah selesai menaikkan pujian, Iya. ibadah kita belum selesai ya. Betul. Sekarang adik-adik boleh duduk ya. Duduk yang manis ya adik-adik. Betul, kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita, dan juga mulutnya. Betul. Jangan asik ngobrol Iya. ya Kak Leli. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Dina. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Halo, shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Kakak percaya kita semuanya dalam keadaan baik oleh karena perlindungan Tuhan. Nah adik-adik, senang sekali kakak bisa menjumpai adik-adik semua di rumah pada kesempatan ini dalam ibadah sekolah minggu online kita. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak rindu mengajak kita semua untuk berdoa bersama. Oleh karena itu, ayo kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Ikutin kakak berdoa ya.
Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan karena hari ini kami dapat beribadah bersama walaupun kami harus melakukannya secara online. Tapi kami percaya kami tetap bisa merasakan kasih Tuhan melawat setiap kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami untuk kami dapat berkonsentrasi sehingga kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kakak akan membagikan kembali kisah dari seorang tokoh yang ada di Alkitab, tokoh yang hebat, yaitu Yusuf, anak Yakub. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yusuf memiliki banyak saudara. Dia punya 10 orang kakak laki-laki dan 1 adik laki-laki. Nah, Yusuf lebih disayang oleh papahnya, sehingga membuat kakak-kakaknya Yusuf, mereka tidak suka dengan Yusuf. Mereka membenci Yusuf. Nah, pada satu ketika, Yusuf bermimpi. Dan Yusuf menceritakan mimpinya kepada papa, mamahnya, dan juga kepada saudara-saudaranya. Mimpi Yusuf begini. Dia memiliki berkas gandum yang berdiri tegak. Kemudian 10 berkas kakaknya tunduk, sujud menyembah kepada berkas gandum Yusuf. Mendengarkan mimpi itu membuat kakak Yusuf semakin marah, semakin tidak suka dan membenci Yusuf. Nah, pada satu kali Yusuf diminta oleh papahnya untuk pergi ke padang, untuk menengok dan melihat keadaan kakak-kakaknya yang pada saat itu sedang menggembalakan kambing domba ayah mereka. Ketika saudara-saudaranya Yusuf ini melihat Yusuf dari kejauhan datang menemui mereka, mereka menyusun rencana untuk membunuh Yusuf. Kemudian begitu Yusuf sudah dekat dengan kakak-kakaknya, mereka menangkap Yusuf dan memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Yusuf berteriak. Dia minta tolong supaya dia dilepaskan, supaya dia tidak dimasukkan ke dalam sumur. Tetapi saudaranya Yusuf, mereka tidak peduli, mereka tidak mendengarkan. Nah, ketika mereka sedang beristirahat, mereka melihat ada serombongan orang Ismail yang turun dari Gilead. Mereka sedang menuju Mesir karena mereka ingin berjualan di sana. Kemudian saudara-saudaranya Yusuf ini menghentikan rombongan itu. Dan atas ide daripada Yehuda berkata, lebih baik Yusuf kita jual saja kepada orang Ismail ini. Tidak ada gunanya kita membunuh dia. Nah, akhirnya mereka setuju dan Yusuf dijual kepada orang Ismail dan dibawa ke Mesir. Setelah Yusuf sampai di Mesir, Yusuf dijual kembali dan dibeli oleh seorang yang bernama Potifar. Potifar ini adalah pegawai Raja Firaun. Dia merupakan kepala pengawal raja. Nah, bekerjalah Yusuf di dalam rumah Potifar. Alkitab mencatat di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang kedua, kakak akan bacakan firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di dalam rumah tuannya orang Mesir itu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Yesus Kristus Tuhan, Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya. Di rumah Potifar dia bekerja dengan baik karena Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga Potifar melihat bahwa apa yang dilakukan Yusuf semuanya beres, semuanya bagus, sehingga Potifar memberikan kepercayaan kepada Yusuf dan mengangkat Yusuf untuk menjadi kepala atas rumah tangga Potifar. Nah, pada satu kali Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Mendengar laporan daripada istri Potifar bahwa Yusuf difitnah, dia ingin mengganggu daripada istri Potifar, membuat Potifar sangat marah dan akhirnya memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara Yusuf juga tetap disertai oleh Tuhan, sehingga Yusuf disukai dan disenangi oleh kepala penjara, dan kepala penjara mempercayakan
satu tugas kepada Yusuf di dalam penjara, di mana Yusuf diberikan kepercayaan untuk mengurus seluruh para tahanan yang ada. Dan Yusuf melakukan semua pekerjaannya dengan baik. Nah, di dalam penjara juga Yusuf bertemu dengan dua orang tawanan raja, yaitu pegawai raja yang bekerja sebagai juru minum dan juru roti. Pada satu waktu di pagi hari, Yusuf melihat kedua orang ini, mereka dengan wajah yang muram dan sedih. Kemudian Yusuf bertanya, "Kenapa wajah kalian jadi muram dan sedih?" Nah, kemudian mereka menceritakan bahwa tadi malam mereka barusan bermimpi dan mereka tidak tahu apa arti mimpi itu. Kemudian Yusuf berkata, "Coba ceritakan mimpinya, siapa tahu saya bisa membantu." Nah, akhirnya juru minum menceritakan mimpinya. Dan kemudian Yusuf mengartikan mimpi itu. Setelah didengar oleh juru roti bahwa arti mimpi daripada juru minum itu adalah baik, maka juru roti pun juga menceritakan mimpinya dan Yusuf kembali untuk mengartikannya. Nah, adik-adik, sesuai dengan arti daripada mimpi yang diterjemahkan oleh Yusuf, maka pada hari yang ketiga setelah mimpi itu, juru minum dikembalikan kepada tugasnya untuk melayani raja. Nah, sebelum juru minum ini keluar dari penjara, dibebaskan, Yusuf berkata, "Tolong ya ingatin saya, ceritakan perihal saya kepada raja, bahwa saya masuk di dalam penjara ini, saya tidak melakukan kesalahan apapun." Nah, tetapi juru minum ini tidak mengingat apa yang dipesankan oleh Yusuf. Nah, kemudian juru minum ini bekerja pada raja. Dan juru roti tadi juga dibebaskan dari penjara, tetapi dia harus menerima hukuman gantung dari raja. Nah, kemudian berjalannya waktu setelah itu, pada satu malam, Raja Firaun bermimpi. Dia melihat 7 ekor lembu yang gemuk keluar dari dalam sungai Nil. Dan mereka sedang makan rumput di tepi sungai Nil. Kemudian tidak lama, dalam mimpi itu Firaun juga melihat muncul 7 ekor lembu yang kurus sekali dan memakan lembu yang gemuk tadi. Kemudian Raja Firaun dia terbangun, dia kaget. Oh, rupanya saya hanya bermimpi. Kemudian raja kembali tidur. Dan setelah raja tidur, kembali lagi Raja Firaun bermimpi. Dia melihat dari satu tangkai gandum keluar 7 bulir gandum yang baik. Nah, kemudian kembali raja juga melihat dari satu tangkai yang lain ada 7 bulir gandum juga, tetapi tidak berisi. Ya, nah 7 bulir gandum yang tidak berisi ini menelan 7 bulir gandum yang berisi tadi. Nah, di pagi harinya ketika raja bangun, raja sangat gelisah sekali. Dia tidak mengerti apa sih arti mimpi ini, tetapi hati raja sangat gelisah. Kemudian raja mencari tahu apakah ada orang yang bisa menerjemahkan. Di Mesir tidak ada orang yang bisa menerjemahkan arti mimpi raja. Nah, kembalilah teringat juru minum yang melayani raja bahwa di penjara dia mengenal seseorang yang bisa mengartikan mimpi itu. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Firaun dan raja memanggil Yusuf. Kemudian Yusuf menghadap raja. Dan kemudian raja menceritakan mimpinya dan Yusuf menerjemahkan atau mengartikan mimpi raja. Nah, setelah Yusuf mengartikan mimpi raja, Yusuf langsung dipercayakan oleh raja dan diangkat untuk menjadi wakil raja yang bekerja pada Raja Firaun. Nah, tugas Yusuf adalah dia mengumpulkan gandum pada musim kelimpahan selama 7 tahun dan membangun lumbung-lumbung untuk persediaan pada saat menghadapi musim kekeringan. Setelah itu masuklah masa musim kekeringan. Nah, seluruh negeri
tidak ada persediaan gandum lagi. Akhirnya semua orang datang kepada Yusuf untuk meminta membeli gandum. Bahkan kekeringan ini bukan hanya terjadi di Mesir, tetapi juga di negeri yang lain termasuk negeri Kanaan, di mana saudaranya Yusuf tinggal di sana. Nah, ketika didengar bahwa di Mesir ada persediaan gandum, maka saudara-saudaranya Yusuf datang ke Mesir untuk membeli gandum. Nah, ketika mereka sampai di Mesir, mereka harus bertemu terlebih dahulu dan menghadap Yusuf. Nah, setelah itu mereka bertemu dengan Yusuf dan Yusuf memperkenalkan diri. Kakak-kakaknya Yusuf takut, tetapi Yusuf menenangkan hati mereka. Yusuf menunjukkan kasihnya. Dia tidak balas dendam, dia tidak marah kepada kakak-kakaknya. Dan Yusuf bilang supaya membawa saudara, membawa keluarga mereka, membawa papa mereka untuk tinggal di Mesir, sehingga mereka diselamatkan dari kelaparan tersebut. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada 4 kebenaran yang kakak mau bagikan untuk kita di hari ini. Yang pertama, apa yang kita pelajari dari Yusuf? Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan kedua, Yusuf adalah orang yang memiliki hati yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Dia tidak membalas dendam kepada saudaranya. Dan yang ketiga, Yusuf adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Ketika dia berada di rumah Potifar, di dalam penjara, bahkan ketika dia menjadi wakil raja Firaun, dia bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dan kemudian yang keempat, Yusuf memiliki kerendahan hati. Dia menghargai dan menghormati semua orang. Nah, kakak berharap dari cerita Yusuf ini kita boleh meneladaninya, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat dan terang. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami Roh Kudus untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dapat melakukan firman-Mu, hidup menjadi anak yang takut akan Tuhan, penuh dengan kasih, dan juga bertanggung jawab dalam hidup kami dan hidup dalam kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oke adik-adik, kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Dan kami percaya penyertaan dan perlindungan-Mu ada bagi setiap kami Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, berkati setiap kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Dan juga kami sudah menaikkan pujian, penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bagi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Engkau juga memberkati setiap kami. Sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa nih Kak pengumuman buat minggu depan? Pengumuman kita minggu depan adalah ibadah sekolah minggu kembali akan hadir jam 10 pagi di tanggal 31 Januari 2021. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.